Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hak Lintas Damai di Laut Teritorial Indonesia antara ketentuan UNCLOS dan implementasi nasionalnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Ahra dengan NPM 23120112116. Di sini saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Indonesia sebagai negara kepulauan strategis memiliki kepentingan besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan lautnya, yang sekaligus menjadi jalur pelayaran internasional penting. Meskipun UNCLOS tahun 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengakui hak lintas damai bagi kapal asing, pelaksanaannya di Indonesia menghadapi tantangan terutama terkait kapal asing yang berpotensi mengganggu kedaulatan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian pengaturan nasional Indonesia dengan prinsip-prinsip UNCLOS, mengingat kompleksitas geografis dan kepentingan pertahanan negara. Mengenai rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pengaturan hak lintas damai di laut teritorial Indonesia menurut hukum nasional dan internasional. Lalu yang kedua, bagaimana implementasi hak lintas damai dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, apakah ada kasus yang berkaitan dengan hak lintas damai di laut teritorial Indonesia. Selanjutnya, mengenai kerangka teoritis dalam hak lintas damai, itu didasarkan pada 3 konsep utama. Yang pertama, teori kedaulatan teritorial yang menyatakan bahwa negara memiliki hak penuh atas wilayahnya, termasuk hak teritorial, tetapi tetap dibatasi oleh hukum internasional. Yang kedua, konsep hak lintas damai memberikan hak bagi kapal asing untuk melintas di laut teritorial negara lain, selama tidak membahayakan keamanan dan ketertiban negara pantai. Lalu yang ketiga, teori yurisdiksi terbatas menegakkan bahwa negara pantai tidak dapat menolak lintasan kapal asing selama pelayaran damai, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Selanjutnya, mengenai kerangka hukum, hak lintas damai mencakup aturan dari hukum internasional dan hukum nasional. Secara internasional, hak ini diatur dalam UNCLOS 1982, khususnya di dalam pasal 17-21 yang menyatakan bahwa semua kapal asing berhak melintas secara damai di laut teritorial negara lain selama tidak mengancam ketertiban, keamanan, atau kedaulatan negara pantai. Di tingkat nasional, Indonesia meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan mengaturnya lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia serta PP Nomor 37 Tahun 2002. Perairan tersebut menetapkan batas laut teritorial, syarat lintas damai, serta kewenangan Indonesia untuk mengawasi dan menindak kapal asing yang melanggar. Selanjutnya, ada pengaturan hak lintas damai di laut teritorial Indonesia menurut hukum Indonesia dan hukum internasional. Yang pertama, yaitu ada menurut hukum Indonesia. TNI Angkatan Laut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI AL berperan dalam bidang militer, polisi, dan diplomasi. Tugas utamanya mencakup pelaksanaan diplomatik maritim. Yang kedua yaitu ada Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri melalui Direktorat Kepolisian Perairan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban termasuk di wilayah perairan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada KPLP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, KPLP bertugas menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, mencegah pencemaran, mengatur lalu lintas kapal dan mendukung SAR laut. Selanjutnya yaitu ada KKP. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, KKP melalui pengawasan perikanan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perikanan dan menindak pelanggaran. Yang kedua yaitu ada menurut UNCLOS 1982. Hak lintas damai di Indonesia berdasarkan dari Deklarasi Juanda tahun 1957 diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dan UNCLOS 1982. Kapal asing boleh melintas di laut teritorial Indonesia selama bersifat damai dan tidak mengancam keamanan laut. Ketentuan UNCLOS yaitu ada di pasal 17-19 menjelaskan hak lintas damai tidak bersifat mutlak.
aktivitas seperti operasi militer, spionase, atau pencemaran tanpa izin dapat dianggap pelanggaran. Tantangan implementasi yaitu ada penegakan hukum yang masih menghadapi kendala seperti minimnya armada dan teknologi pengawasan, serta lemahnya koordinasi antara lembaga seperti Tentara Angkatan Laut dan Bakamla. Kasus pelanggaran di perairan Natuna oleh kapal asing menjadi contoh nyata dalam kompleks ini. Materi yang selanjutnya yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu meliputi meningkatkan ekonomi lokal, konservasi budaya, dan peningkatan infrastruktur. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ada kerusakan lingkungan, kemacetan wisata, dan pergeseran budaya lokal. Mitigasinya itu ada praktik wisata berkelanjutan, pengelolaan sampah, dan edukasi pengunjung. Yang selanjutnya yaitu implementasi hak lintas damai dalam regulasi nasional. Implementasi hak lintas damai dalam regulasi peraturan perundang-undangan nasional Indonesia berakar pada ratifikasinya UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Ratifikasi ini menandai pengakuan internasional atas konsep negara kepulauan dan keutuhan wilayah laut Indonesia. Peraturan hak lintas damai secara lebih rinci dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Dalam peraturan undang-undang ini, khususnya pasal 11, ditegaskan bahwa kapal dari seluruh negara, baik yang memiliki garis pantai maupun tidak, berhak melakukan lintas damai di laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Lintas damai tersebut diartikan sebagai navigasi melintasi wilayah laut Indonesia tanpa memasuki perairan pedalaman atau pelabuhan, kecuali pelabuhan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syamita dengan NPM 23120111236. Oke, selanjutnya, untuk memperjelas pelaksanaan hak lintas damai, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan yang ada di Indonesia. Peraturan ini menegaskan bahwa hak lintas damai yang diperoleh kapal asing harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, sehingga menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum laut internasional di wilayah yurisdiksinya. Dalam pelaksanaannya, hak lintas damai tetap harus memperhatikan aturan nasional dan tidak boleh mengancam keamanan maupun ketertiban di Indonesia. Sejak Deklarasi Juanda 1957, hak lintas damai di Indonesia telah berkembang. Dengan deklarasi tersebut menjadi dasar konsep negara kepulauan yang diakui oleh UNCLOS 1982. Dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengizinkan kapal asing untuk menikmati hak lintas damai di laut teritorial Indonesia, asalkan tidak mengancam keamanan nasional. UNCLOS memberikan dasar hukum untuk hak lintas damai dengan pembatasan yang mencangkup kegiatan tidak damai. Implementasi hak lintas damai menghadapi tantangan penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Indonesia karena pengawasan terbatas dan perbedaan interpretasi hukum laut, insiden di Natuna menyoroti masalah koordinasi antar lembaga penegak hukum laut. Indonesia wajib menjamin hak lintas damai sesuai hukum internasional, tetapi juga berhak menegakkan hukum di laut teritorialnya. Penegakan hukum yang tidak optimal disebabkan oleh kapasitas institusional yang lemah, teknologi pengawasan laut yang terbatas, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Untuk mengimplementasikan hak lintas damai secara efektif, diperlukan pendekatan strategis dan operasional yang didukung oleh penguatan kapasitas nasional dan harmonisasi kebijakan. Kasus 1. UNCLOS 1982 mengatur bahwa kapal asing berhak melakukan lintas damai di laut teritorial negara pantai, namun tetap harus mematuhi hukum nasional. Meskipun telah diatur, kejahatan laut seperti tipu visi masih terjadi, termasuk oleh kapal asing Runzeng 03 berbendera Rusia dan dimiliki oleh perusahaan Cina.
Kapal ini ditangkap di Laut Arafura pada 19 Mei 2024 karena menangkap ikan secara legal, membawa 30 ton ikan dan mengangkut 30 awak kapal dari berbagai negara. Kapal ini juga diduga terlibat dalam perdagangan manusia. Kasus ini merugikan Indonesia secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan juga lainnya. Selain memperlihatkan lemahnya penegakan hukum laut, kasus ini juga menekankan pentingnya penguatan hukum nasional, kerjasama internasional, dan implementasi tegas UNCLOS 1982, termasuk penggunaan hak menangguhkan lintas damai demi menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua. Pada Januari 2021, kapal tanker asing MT Harsh berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama tertangkap melakukan pelanggaran di perairan Pontianak, Kalimantan Barat. Kedua kapal diduga melakukan transfer minyak mentah secara ilegal tanpa izin, mematikan sistem Automatic Identification System atau AIS, menyembunyikan identitas kapal, dan melakukan penumpahan minyak atau oil spilling yang mencemari lingkungan laut. Aktivitas ini melanggar hak lintas damai menurut UNCLOS 1982 dan sejumlah regulasi nasional Indonesia. Pemerintah melalui Bakamla menyita kapal dan menahan awak kapal, serta menjatuhi hukuman dan denda terhadap nakoda. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam implementasi hukum laut nasional dan pengawasan maritim. Selanjutnya ada fakta hukumnya. Yang pertama itu pelanggaran hak lintas damai sebagaimana diatur dalam pasal 17-19 UNCLOS 1982 karena kapal melakukan aktivitas ilegal di laut teritorial Indonesia. Lalu yang kedua, pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, khususnya terkait kewajiban penggunaan AIS dan aturan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Lalu pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena terjadi pencemaran laut akibat oil spilling. Kapal mematikan AIS dan menyembunyikan identitas bertentangan dengan Permen Hub Nomor 7 Tahun 2019. Lalu penindakan hukum dilakukan oleh Bakamla, Kejaksaan Negeri Batam, dan Barreskrim Polri. Hukuman bagi nakoda berupa penjara percobaan dan denda 2 miliar kepada MT Freya dan penangguhan sertifikat berlayar. Lalu selanjutnya ada analisis. Yang pertama itu dari segi hukum internasional, UNCLOS 1982 memberikan hak lintas damai bagi kapal asing selama tidak mengancam keamanan dan ketertiban negara pantai. Kedua kapal melakukan aktivitas yang jelas melanggar prinsip ini, seperti transfer minyak ilegal dan mematikan AIS untuk menghindari pengawasan. Lalu dari hukum nasional, Indonesia memiliki regulasi yang jelas mengatur penggunaan AIS, aktivitas berlayar, dan perlindungan lingkungan laut. Namun, pengawasan yang masih lemah dan luasnya wilayah perairan menjadi celah bagi pelanggaran. Lalu dari implikasi, kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan internasional dan implementasi nasional. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum maritim perlu ditingkatkan agar kedaulatan dan keamanan laut Indonesia terjaga. Lalu dari praktik pelanggaran, tindakan mematikan AIS dan menyembunyikan identitas kapal adalah modus operandi yang merugikan negara pantai dan memperumit penegakan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.